Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Ahaditsul Akhlaq, ya. Masih di bab yang ke-15, yaitu bab tentang la taqtub, jangan kau marah. Ya, jangan kau marah atau jangan marah. Kemarin sudah kita sebutkan bahwa ya, orang yang marah dalam keadaan marah itu tidak seyogianya untuk meluapkan emosi yang ada pada dirinya, ya, qaulan wala fi'lan, baik ucapan ataupun perbuatan, sampai amarah, ya, yang ada pada dirinya itu mereda. Ini yang hakikatnya orang yang iqatul quwwah. Inilah hakikat kekuatan yang ada pada. Jadi menahan diri tatkala emosi itu dia tidak meluapkan, dia tahan. Sampai kapan? Sampai mereda. Kalau orang marah, ya, biasanya berbicara pun ucapannya sudah tidak terarah. Ya, kadang melakukan perbuatan pun perbuatannya tidak terpuji. Itu ya, itu kemarin di pembahasan yang pertama. Ini pembahasan yang berikutnya kita mulai dari hadis yang diriwayatkan Abu Ya'la dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-ta'anni minallah. At-ta'anni itu artinya orang yang tenang, ya, tidak tidak tergesa-gesa. Ya, itu dari Allah Ta'ala. Tenang gitu ya. Wal ajadatu minasyaitan, dan ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Ya, jadi ya, tenang, kemudian tidak terburu-buru, itu dari Allah Ta'ala. Adapun ya tergesa-gesa itu dari syaitan, maka harus diwaspadai. Sifat tenang, ya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang ya melakukan itu akan dapat pahala. Adapun yang tergesa-gesa itu dari syaitan, artinya diberikan bisikan oleh syaitan, ya. Apa? Karena tergesa-gesa itu akan menghalangi seseorang minat tasabbut, dari minta keterangan yang pasti. Jadi dia tidak klarifikasi dulu, atau dia tidak melihat dampaknya. Yang penting dia kerjakan saja, itu tergesa-gesa. Makanya ya tergesa-gesa itu dari syaitan. Tapi orang yang tadi ya, yang ta'ani, dia tidak terburu-buru, dia memandang nanti jauh ke depan apa yang terjadi, ya, mana akibatnya, ya. Adapun ahlul ajalah, orang yang tergesa-gesa, ya tadi, ya dia tidak memikirkan dampaknya. Yang penting kerjakan aja sekarang. Adapun kedepannya nanti kita lihat ya apa yang terjadi. Naam, pasti terjadi. Tapi nggak berpikir tentang dampak, apakah ini membawa ada kebaikan, ya, atau tidak. Maka ini ya yang perlu diperhatikan. Terlebih yang namanya nafsu yang ada pada manusia itu ya tadi senangnya pada
hal-hal yang ya nggak baik. Ya, inna nafsa la'ammaratun, lalu memerintahkan kepada yang nggak baik. Maka sikap seorang mukmin itu tadi at-ta'anni, tidak terburu-buru. Ya, jangan tergesa-gesa dalam mengambil sikap. Ya, terutama juga bagi ibu-ibu ya, jangan mudah untuk mengambil putusan, ya, sikap jangan at-ta'anni ya, yaitu berpikir dampak ke depannya ya, melihat apa yang terjadi ya, dan itu adalah sifat seorang mukmin. Kemudian yang berikutnya ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ya, dari Abdullah ibn Sarjas ya radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Sarjas ini mungkin sahabat yang jarang kita dengar, karena memang jarang meriwayatkan hadis ya, sedikit. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan asamtul hasan, diam yang baik ya, kemudian adanya kasih sayang ya, jauh dari sifat yang gak baik, wal iqtisad ya, iqtisad ini ya maksudnya adalah at-tawassut, sikap pertengahan. Maka yang tiga ya sifat ini adalah juz'an, bagian dari min arba'ati wa ishrina juz'an minan nubuwwah. Ini termasuk dari bagian dari ya 24 ya dari bagian kenabian. Jadi di antara sifat kenabian itu adalah asamtul hasan, yaitu diam atau cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian jauh dari sifat-sifat yang rendahan, kemudian juga sifat pertengahan. Jadi tiga sifat ini adalah sifat yang melekat pada kenabian ya, dan memang ya nabi dan rasul dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada tiga sifat itu luar biasa. Artinya at-tariqah al-mardiyah, dia merasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan tenang ya. Kemudian jauh dari hal-hal yang rendah, perbuatan-perbuatan yang yang gak layak. Kemudian at-tawassut ya, berada pada pertengahan. Nah, ini adalah juga di antara sifat yang ada pada para nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan memang ya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-An'am ayat 90, ulaikal ladzina hadallah. Mereka ya para nabi, para rasul diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu. Babi hudahu muqtadi, maka dengan hidayah yang ada pada mereka ikutilah. Jadi kita disuruh mengikuti terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti ada beberapa kisah yang akan kita angkat dari riwayat-riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara sifatnya itu adalah arif, lemah lembut fil amri kullih, pada setiap perkara. Ya, sehingga Syekh Abdul Razak Hafizahullah mengatakan wajib bagi seorang muslim itu selalu dalam keadaan lemah lembut pada semua perkara. Karena kelemah lembutan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah disebutkan dalam hadis oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Sesungguhnya Allah taala zat yang maha lemah lembut dan mencintai arif, cintai lemah lembut. Cuman memang berat. Ya, berat. Kenapa? Karena ya tadi kadang kita ini ya menghadapi masalah dalam keluarga ya, dengan istri, dengan pasangan kita, atau dengan anak ya, atau dengan
kerabat, kadang ada aja yang bikin apa? Jengkel ya. Jadi mau nahan itu kayaknya berat. Saya ini sudah lembut tapi marah terus, dia susah. Ya. Padahal ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifq." Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu rafiqun, maha lemah lembut. Yuhibbur rifq, Allah itu mencintai kelemah lembutan, dan Allah memberikan ya ala rifq, atas lemah lembut itu apa-apa yang Allah tidak berikan pada ya selain daripada itu. Artinya ya kelemah lembutan itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Kemudian kisah yang pertama ya di sini adalah kisah yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, "Ista'zana rahtun minal yahud ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada sekelompok ya orang-orang Yahudi ini di Madinah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu, dan mereka mengatakan, assalamu alaikum. Ya, kecelakaan atasmu, celaka atasmu, kebinasaan. Faqalat Aisyah langsung berkata, bal alaikumussalam wal la'na. Ya, semoga kebinasaan dan laknat atas kalian. Jadi yang membalas siapa? Aisyah ya radhiyallahu anha, enggak kuat. Maka Rasulullah langsung mengatakan, ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah mencintai kelemah lembutan pada semua perkara. Qalat, Aisyah kemudian berkata, alam tasma' maqalu ya Rasulullah, apakah kau enggak dengar apa yang mereka ucapkan? Itu doain keburukan. Qal, maka Nabi mengatakan, qad qultu wa alaikum. Aku sudah mengatakan, kata Nabi, wa alaikum, dan atas kalian. Ya, dalam redaksi yang lain kata Aisyah radhiyallahu anha, orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, assalamu alaikum, kebinasaan atasmu. Aisyah langsung berkata, alaikum, atas kalian, wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Allah melaknat kalian, semoga Allah murka kepada kalian. Aisyah enggak kuat ya. Kata Nabi, mahlan ya Aisyah, tenang wahai Aisyah, alaiki birif, hendaknya atasmu dengan lemah lembut, wa iyyaki wal 'unuf wal fuhsh, jangan kau keras, jangan. Qalat, Aisyah berkata, awalam tasma' maqalu ya Rasulullah, apakah kau enggak dengar apa yang mereka ucapkan orang-orang Yahudi, doakan keburukan? Qal, Nabi mengatakan, awalam tasma'i maqultu, apakah kau enggak dengar apa yang aku ucapkan? Ya radadtu alaihim, aku balas mereka. Maka fayustajabu li fihim, maka doaku dikabulkan pada mereka. Wala yustajabu lahum fiyya, dan doa mereka enggak dikabulkan. Nah, ini ya, maka tidaklah kelemah lembutan masuk pada sesuatu kecuali akan apa? Akan membuat indah. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dijabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Wa man u'tiya rifq faqad u'tiyal khairu kullah. Ucapan yang luar biasa. Barang siapa yang diberikan karunia lemah lembut, maka dia telah diberikan kebaikan semua. Wa man hurimar rifq hurimal khair, dan barang siapa yang tidak diberikan kelemah lembutan, maka dia terhalang dari semua kebaikan. Makanya disebutkan dalam hadis, man yuhram arifq yuhramul khair, dalam riwayat Muslim. Barang siapa yang terhalangi dari kelemah lembutan, maka dia terhalangi dari kebaikan.
Makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan inna rifqa la yakun fi syai'in la zana. Tidak, sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan memperindah. Dan tidaklah kelemah lembutan akan dicabut ya kecuali ya akan membuat buruk suatu perkara tersebut. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, urfuqi, hendaklah engkau berlemah lembut. Fa innallaha idza arada bi ahli baiti khairan dallahum ala babi rizq. Riwayat Ahmad. Ini penting. Ini berkenaan dengan keluarga. Kata Nabi, wahai Aisyah, berlemah lembutlah engkau. Sesungguhnya Allah apabila menginginkan kebaikan pada keluarga, Allah tunjuki pada mereka pintu kelemah lembutan. Jadi kalau keluarga, ya rumah tangga isinya ribut baik, berarti apa? Jauh dari kebaikan. Ini suaranya, volumenya berapa, ibu-ibu? Ibu tinggi ya, bapak-bapak kadang tinggi lagi. Nah ini khawatir apa tadi? Dicabut kebaikan. Tapi ya mungkin sesekali ya manusia. Tapi lemah lembut kalau ada ya dalam rumah berarti Allah berkehendak baik. Karena kelemah lembutan itu adalah ya akan menuju pada banyak pintu kebaikan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lemah lembut. Ya Nabi itu enggak ya, bukan sifatnya mudah marah, ya kemudian mengangkat suara, enggak. Dalam kondisi apapun Nabi tenang. Ya, hanya Allah katakan fabima rahmatin minallahi linta lahum. Di dalam surah Al-Imran ayat 159. Maka dengan rahmat dari Allah Ta'ala, wahai Muhammad, engkau berlemah lembut kepada mereka. Di lemah lembut itu rahmat dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi, kalau engkau orang yang keras dan hatinya keras, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauh darimu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ya melihat bahwa Nabi itu adalah orang yang paling dibenci olehnya yang ada di atas muka. Tapi lihat tatkala Nabi bermuamalah baik, ya terbalik 180 derajat. Jadi orang yang paling dicintai olehnya. Ya, ini yang kita sering ya dengar dengan kisah Islamnya Sumamah ibn Utsal. Ya. Ini ya termasuk di antara apa pemimpin ahli Al-Yamamah. Ya, Sumamah ini. Beliau pernah suatu ketika ditawan. Ya, ditawan. Kemudian dia diikat, gitu, diikat di tiang masjid ya Nabawi diikat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat, ajak bicara ya dengan lemah lembut terus gitu ya, sampai berapa kali gitu ya, sampai akhirnya dia masuk Islam. Ya, dia masuk Islam. Karena kelemah lembutan Nabi nggak pernah membentak, nggak. Diajak bicara dengan lemah lembut, kasih ya, suruh dikasih makan, tinggal. Terus sampai ya berkali-kali kemudian dibebaskan. Dibebaskan, balik lagi mandi, masuk Islam. Apa yang dia ucapkan? Ya Muhammad, wahai Muhammad. Wallahi ma kana 'alal ard wajhun abghadha ilayya min wajhi. Wahai Muhammad, demi Allah, tidak ada muka yang paling aku benci di atas muka bumi ini daripada wajah. Oh, yang paling aku benci. Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi kullaha ilaih. Tapi sekarang wajahmu paling aku cintai yang ada di atas muka bumi.
Ya, lihat yang tadinya nggak senang jadi apa? Senang. Kemudian dia mengatakan, wallahi maka min dinin, tidaklah ada agama yang paling aku benci daripada agamamu. Sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Dan seterusnya. Ini karena apa? Karena kelemah lembutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisah berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah ijja'a a'rabi. Kata Anas bin Malik, tatkala kita ada di Masjid Nabawi, datang orang Arab Baduy. Datang. Ya. Faqama yabulu fil masjid, dia langsung buang air kecil di pojok masjid. Masuk masjid gadel sini langsung pipis ya. Di pojok. Ya. Faqala ashabu Rasulillah mah. Sahabat Nabi udah apa namanya pasang muka serem, udah mulai marah. Maka Rasulullah mengatakan la tusrimu, biarkan saja, biarkan aja, biarkan sampai selesai. Fataraku hatta bal, dibiarkan oleh para sahabat sampai selesai. Kemudian Rasulullah SAW memanggil dan mengatakan, inna hadhil masajid, masjid ini la tasluh li syai' min hadzal baul. Masjid ini enggak pantas, enggak layak untuk ya air kencing ini, enggak. Walal qadhaf, enggak layak untuk kotoran. Innama hiya li dzikrillah was-shalah wa qiraatil Qur'an. Masjid itu untuk zikrullah, salat dan baca Quran. Ya, kemudian orang Arab Baduy ini dalam riwayat yang lain langsung mengatakan, Allahumma gfirli wa li Muhammadin wa la taghfir li ahadin ma'ana. Ya Allah, ampuni aku dan Muhammad saja, yang lainnya jangan. Ya, yang lainnya jangan, sahabat jangan, dah, saya dan Muhammad. Nabi dohik, Nabi tertawa. Nabi tertawa. Wa qala laqad ya tazarta wasi'an, kau telah mempersempit sesuatu yang luas. Cuman kita aja gitu ya, yang meminta doa. Ya, mestinya semuanya. Cuman kesel ya, tapi Nabi enggak. Ya kenapa? Karena lemah lembutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisah yang lain. Ya, kisah yang lain. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Annaha qalat, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal ata 'alaika yawmun kana ashad min yawmi? Ya Rasulullah, ada enggak? Ya, datangkah kepadamu satu hari yang berat daripada kejadian perang Uhud? Perang Uhud itu berat. Kenapa? Karena ya posisi waktu itu Nabi hampir terbunuh. Kalau tidak dievakuasi oleh para sahabat ke atas gunung itu dan dijaga oleh malaikat, terbunuh. Hampir-hampir. Ya, itu berat. Sesuatu yang berat. Ya, sesuatu yang berat. Ada nggak hari yang lebih berat ketimbang daripada kejadian di perang Uhud itu? Ada nggak satu waktu? Naam, kata Nabi, laqad laqitu min qaumika, aku telah menemui suatu kaum. Ya. Yaitu Yaum Al-Aqabah. Ya, tatkala aku menawarkan tentang Islam, kemudian ditolak. Ya, ditolak, kemudian Nabi diusir, ya. Ya. Kemudian dan ini diriwayatkan ini terjadi di daerah Taif, ya. Nabi dilempar, kemudian ditolak dakwahnya sampai Nabi Sampai Nabi dalam keadaan mahmumun ala wajhi, sedih sekali wajah. Dalam keadaan itu apa? Farafa'tu ra'si. Aku melihat ke atas. Ternyata ada mendung, awan yang menaungi. Fanazartu fa'idza fiha Jibril. Ternyata di atas ada malaikat.
Fanadani, maka Jibril memanggilku, faqala innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mendengar ucapan kaum kepadamu wahai Muhammad. Ada penolakan kaumnya, nolak dakwah Nabi. Wa qad ba'atsa ilaika malakal jibal, Allah telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung. Jika engkau mau, malaikat penjaga gunung itu akan menimpakan gunung kepada kaummu yang menolak dakwah. Ya, artinya ya malakul jibal, ya malaikat ya penunggu gunung itu mengucapkan salam kepada Nabi dan mengatakan, ya Muhammad, Allah telah mendengar ya ucapan kaummu, mereka menolak, maka Allah mengutusku, kalau engkau mau maka aku timpakan gunung itu kepada mereka. In syi'ta an utliqa alaihim al-akhbasain. Dua gunung yang besar itu aku timpakan kepada mereka. Lihat apa yang diucapkan oleh Nabi. Antum dakwah kesel nggak diterima-terima. Dah enaknya diapain? Ini orang nggak terima-terima. Ya kalau kita mungkin kayaknya nggak sabar. Ini kabaran dapat apa? Dapat bantuan. Tapi Nabi enggak. Nabi mengatakan apa? Bal arju ayukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahda la yusyriku bihi syai'a. Bahkan aku berharap Allah mengeluarkan dari rusuk mereka, dari keturunan mereka itu orang yang menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan Allah sedikit. Artinya Nabi tetap mendoakan, nggak marah. Nggak marah. Padahal kondisinya sangat apa tadi? Sedih, itu ditolak, dilempar, ya, diusir, tapi tetap Nabi mendoakan mereka. Agar apa? Agar ya dapat hidayah. Artinya tidak dari mereka, dari keturunannya. Ya, orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang lain yang terkenal, Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Ya, beliau mengatakan, baina ana usalli ma'a Rasulillah iz atasa rajulun minal qaum. Tatkala aku salat ya dengan Rasulullah, maka dalam keadaan salat itu ada yang bersin. Ada yang bersin. Fakultu, maka aku pun refleks mengatakan, yarhamukallah. Ini lagi apa? Salat. Ya, faramanil qaum fi absarihim. Maka ya para sahabat ya melemparkan pandangan mereka kepada. Ya, artinya aku mengatakan, masya, ada apa ini kok pada melihat aku gitu ya. Tanzuruna ilayya, apa nih kalian melihat aku, kenapa? Ya, faja'alu yadribuna bi aydihim ala afqatihim. Akhirnya para sahabat maksudnya nggak boleh ngomong gitu ya, gini. Ya. Maka ya tatkala mereka ya membuat aku diam, aku pun diam. Setelah saya sholat, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Muawiyah tadi, ya, kata beliau, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membentakku, tidak memukulku, tidak mencelaku, dan mengatakan, inna hadhihi shalah, sesungguhnya salat ini la yasluh fiha syai' min kalamin nas, tidak layak dalam salat itu ada ucapan manusia. Karena salat itu tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Artinya ini ya contoh luar biasa. Nabi nggak marah, lemah lembut gitu dalam mengingatkan kesalahan. Ya, kadang kita ini memang berat untuk apa? Untuk mengingatkan kesalahan orang itu dengan lemah lembut. Memang sudah volumenya volume gas ya, langsung. Tapi enggak, langsung diingatkan ya dengan lemah lembut. Dan itulah contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke kisah yang lain, ya, kisah yang lain dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya, inna fata syaban, ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, i'zan li bizina.
Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berbuat zina. Ini gimana ya? Ada yang datang ke antum gitu, Pak, saya izin berbuat zina. Kira-kira gimana? Hah? Berat. Ya, ini Nabi lagi kumpul dengan para sahabat, anak muda, tahu-tahu langsung ngomong, ya Rasulullah, manggilnya ya Rasulullah. Ya, izan li bizina. Pak Ustaz, izinkan aku. Nah, ini pada Rasulullah. Izan li bizina, izinkanlah aku berbuat zina. Akhirnya para sahabat langsung noleh semua, udah marah. Orang kebangetan. Kalau mau zina ya nggak usah izin ya, nggak usah, itu haram, nggak boleh. Ini minta izin kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasulullah, udnu, mendekat, mendekat sini. Rasulullah nggak langsung marahi, suruh apa? Suruh mendekat dulu, suruh mendekat ya. Pada Nabi qariban, maka dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fajalas. Kata Abi Umamah, kemudian laki-laki ini duduk. Ya, duduk. Baru kemudian Nabi berkata, atuhibbuhu li ummik, wahai anak muda, apakah engkau suka apabila perbuatan zina itu terjadi pada ibumu? Kayak ada yang berbuat zina dengan ibumu. Ada nggak? Mau nggak? Suka nggak kalau ada yang berbuat zina dengan ibu? Ya, anak muda ini langsung bilang, wallahi enggak ya Rasulullah. Jangan ya Rasulullah, enggak mau. Dia menerima. Maka Nabi mengatakan, walan nas yuhibbuna li ummahatihim, begitu manusia juga nggak suka ada orang yang berbuat zina dengan ibu-ibu mereka. Disebutkan ya, apakah engkau suka kalau ada yang berbuat zina dengan anak perempuanmu? Enggak ya Rasulullah, enggak mau. Terus ya disebutkan saudarimu, bibimu, terus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Tetap dia sampai terus enggak mau ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah meletakkan tangannya, ya, meletakkan apa? Fawadha yadahu alaihi. Rasulullah meletakkan tangannya di dada laki-laki ini dan mengatakan, Allahumma gfir dzamba, ya Allah ampuni dosanya. Wa tahhir qalbahu, dan bersihkan hatinya. Wa hassin farjahu, dan jagalah kemaluannya, kehormatannya. Maka setelah didoakan oleh Nabi, laki-laki tadi tidak pernah lagi menoleh pada perbuatan buruk, apalagi zina. Ini luar biasa ya, menunjukkan tentang apa? Tentang bagaimana ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gak marah dan menjelaskan, dong nggak kalau ada yang berbuat zina dengan ibumu, anak perempuanmu, saudarimu, bibimu, terus sampai dia turun, akhirnya nerima dan didoakan oleh Nabi. Ini juga ya salah satu doa yang bisa antum praktekkan untuk ke anak antum, ke anak-anak kita ya. Allahumma fil tambah, wa tahhir qalbah, dan apa? Wa hassin farjah. Ampuni dosanya, bersihkan hatinya, dan ya jaga apa? Kehormatannya, ya, agar tidak terperosok pada perbuatan zina. Kemudian kisah yang terakhir dari Abi Sulaiman Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu, dia berkata, Ataina Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kita datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kondisi kita ini masih anak-anak muda. Faqamna indah 20 lailah, kita tinggal di Masjid Nabawi, di samping Nabi 20 malam.
20 malam itu lama apa sebentar? Belajar, ini ceritanya belajar. Antum setengah jam aja udah apa? Antum ini 20 malam nih. Ya, mereka belajar. Faqamna indah. Fadhanna anna istaqna ahlana. Maka Nabi udah melihat nih, kayaknya kita nih udah rindu sama keluarga. Malam. Sa'alana amman tarakana fi ahlina. Nabi bertanya, siapa kalian tinggal, ya, tinggalkan? Ternyata keluarga. Ya, maka Nabi rafiqan rahimah. Nabi itu lemah lembut dan kasih sayang. Melihat kayaknya sudah mulai ini pada rindu keluarga gitu ya. Maka kata Nabi, irji'u ila ahlikum. Balik kepada keluarga kalian. Pulang ya. Fa'allimuhum, ajari mereka ilmu agama. Wamuruhum, dan perintahkan mereka. Wasallu kama ra'aitumuni salli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi sallu kama ra'aitumuni itu ini asbab wurudul hadis. Wa idza hadaratin salat, dan apabila datang waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah salah satu di antara kalian memandangkan azan. Tsumma li'ammakum akbarukum, kemudian hendaklah salah satu di antara yang paling besar dari kalian yang menjadi imam. Ini Nabi ya, sangat apa? Sangat lemah lembut, rahim. Ya, rafiq. Lihat para sahabat kayaknya udah mulai apa? Kangen keluarga, disuruh apa? Disuruh pulang, ya, suruh pulang. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka itulah ya kelemah lembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ya menjelaskan tentang husnul khuluq, akhlak yang baik, kata beliau itu tegak di atas 4 rukun. Di atas 4 rukun ini, yang tidak akan bisa tegak kecuali dengan 4 ini. Yang pertama adalah as-sabru, sabar. Sabar. Artinya akan apa? Dia bisa menahan emosi, dia akan menahan mengganggu orang karena sabar. Dia bisa santun, tidak terburu-buru, lemah lembut, ya, tidak tergesa-gesa. Ini sabar. Ini yang pertama. Yang kedua al-iffah. Iffah itu artinya menjaga kehormatan diri, menjaga diri dan menjauhi hal-hal yang buruk dari ucapan dan perbuatan. Ini akan membuat dia malu tatkala jatuh pada perbuatan yang kurang baik. Dan ini adalah ra'su kulli khair, pokok dari semua kebaikan. Akan mencegah dia dari perbuatan yang keji, akan mencegah dia dari perbuatan bakhil, pelit, bohong, hibah, namimah, akan dia jauh karena dia menjaga kehormatan. Ya, sabar, kemudian iffah, menjaga kehormatan diri. Kemudian yang ketiga asyaja'ah, keberanian. Ya, keberanian ini akan apa? Akan menyebabkan dia menjaga kehormatan diri, dia menjaga akhlak-akhlak yang agung, yang tinggi. Dia berani. Artinya dia berani itu akan menghantarkan, meredam dia tatkala dia itu emosi. Karena orang yang kuat itu, kata Nabi, bukan yang adu pukul, bukan. Tapi innama syadidul ladzi yamlik nafsahu 'indal ghadab, yang bisa mengendalikan nafsunya tatkala dia marah. Yang keempat, al-adl. Dia punya sifat adil. Ya, sifat adil ini ya dalam akhlak dia ada pada pertengahan, tidak terlalu berlebihan, ya, tidak terlalu menganggap remeh, enggak, tapi dia ada padanya sifat adil. Maka kalau terkumpul 4 tadi, sabar, kemudian apa tadi, al-iffah, asyaja'ah, al-adl, maka akhlaknya baik. Dan akhlak yang buruk, kata beliau, ya, tegak di atas 4 arkan, 4 rukun atau 4 fondasi. Yang pertama adalah al-jahlu,
ketidaktahuan dari ilmu. Ya, dia akan memandang baik ya dalam hal yang buruk. Ya. Dan yang buruk dianggap baik. Ya, yang kurang dianggap sempurna dan terus karena dia nggak tahu, dia jahil. Kayaknya benar ini. Padahal nggak benar. Kenapa? Karena jahil, nggak tahu. Yang kedua, azul, kezaliman. Ya, ini meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dia marah pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho pada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalim dia. Kemudian yang ketiga, syahwat. Ini akan membawa dia kepada ambisi, pekhil, pelit, ya. Ini akan ada pada dia. Kemudian yang keempat, al-ghadabu, marah. Ya, marah akan membawa pada sifat sombong dia. Akan membawa pada hasad ya, hasadnya dia, permusuhan dan hal-hal yang lain. Ya. Dan ingat, dia terakhir beliau mengatakan bahwa adab dan akhlak itu adalah minnatullah, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hamba. Makanya Tawus Ibn Qiyas ya, beliau mengatakan inna hadhil akhlaq, bahasanya akhlak itu adalah pemberian yang Allah berikan terhadap siapa yang Allah kehendaki min ibadi dari hamba-hambanya. Fa iza aradallahu azza wa jalla bi'abdin khairan, maka apabila Allah berkehendak kebaikan pada seorang hamba, manahahu minha khuluqan salihah, Allah berikan kepadanya akhlak yang baik. Ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Fi Makarim Akhlak. Penting ya, maka barang siapa yang ingin dirinya ya dia berhias dengan adab yang baik, akhlak yang Islam, dia menghadap kepada Allah Ta'ala jujur, dia doa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana yang Nabi sering minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal a'wal. Kemudian doa juga Nabi ya minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah ya nafsi, jiwaku ini ketakwaan. Wa zakkiha, ya anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah engkau sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulah. Kemudian doa yang lain Nabi juga sering mengucapkan, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukilah aku pada akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkanlah dariku akhlak yang la yasrif anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang memalingkannya dariku keburukan akhlak itu kecuali Engkau ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semua untuk bisa ya paling tidak membangun ya diri kita supaya memiliki akhlak yang baik dan dijauhkan dari akhlak yang buruk. Tapi insya Allah di pertemuan berikutnya masuk nanti di bab yang ke-16 tentang damul ghibah wan namimah was-sukhriyah. Ini yang kita bahas ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.